Kalau kita pikir-pikir ya, apa sih kesamaan antara seorang biksu di Tibet sama seorang muslim di Jakarta? Jawabannya mungkin bakal bikin kaget. Puasa. Yap, praktek kuno ini tuh udah kayak bahasa universal buat pencarian spiritual, yang usianya ribuan tahun. Yuk, kita bedah makna di baliknya. Nah, jadi puasa itu sebenarnya apa sih? Kalau kamu mikir ini cuma soal nahan lapar sama haus, kita bakal lihat bareng-bareng kalau maknanya itu jauh lebih dalam dari itu. Ini soal perjalanan ke dalam diri. Buat ngerti intinya, kita bisa intip dari asal katanya loh. Dalam ajaran Hindu, puasa itu disebut upawasa. Ini dari bahasa Sanskerta, upa yang artinya dekat, dan wasa yang artinya Tuhan. Jadi pada dasarnya puasa itu adalah sebuah upaya biar kita bisa lebih dekat sama Yang Maha Kuasa. Anggap aja puasa itu kayak tombol reset buat jiwa kita. Di banyak banget keyakinan, tujuannya tuh hampir selalu sama. Ngendaliin keinginan duniawi dan bersih-bersih diri. Semacam latihan disiplin buat nyuci jiwa kita dari dalam. Oke, sekarang kita lihat bagian yang serunya, gimana konsep yang sama ini, diterapinya dengan cara yang beda-beda banget di seluruh dunia. Sumpah, keragamannya luar biasa. Nah, ini nih yang bikin penasaran. Kalau tujuannya sama, yaitu tadi, biar lebih dekat secara spiritual, kok prakteknya bisa lain-lain banget ya? Coba deh kita bandingin beberapa. Coba lihat deh, macem-macem banget kan? Kalau di Yudaisme ada Yom Kippur, puasa total selama 25 jam buat penebusan dosa. Beda lagi sama teman-teman kita umat Kristen pas Prapaskah. Mereka pantang makanan tertentu selama 40 hari. Di Hindu, wah ini lebih variatif lagi. Ada yang puasa total kayak nyepi, ada yang cuma pantang makanan khusus. Sementara itu, umat Buddha dan Bahai aturannya lebih ke waktu harian, dari siang ke pagi besoknya, atau dari subuh sampai maghrib. Jadi, intinya gini, meskipun caranya beda-beda, ada yang total, ada yang cuma pantang, ada yang sebentar, ada yang lama, semuanya itu sebenarnya latihan spiritual. Tiap tradisi itu punya maraton jiwanya masing-masing buat ngejar garis finish yang sama. Tapi, tunggu dulu, apa benar puasa itu satu-satunya jalan? Ternyata enggak juga. Ada loh perspektif yang justru nantang gagasan ini. Yuk kita lihat sisi lainnya. Setelah kita lihat begitu banyak tradisi yang ngejalanin puasa, gimana kalau ternyata puasa itu bukan jawabannya? Gimana kalau ada jalan lain? Pandangan ini tuh diringkas dengan tajam banget di kitab suci Sikh, Guru Granth Sahib. Di situ tertulis, orang yang berpuasa mendapat manfaat kurang dari 1 cangkang. Wah, ini penolakan yang tegas banget ya terhadap ide puasa sebagai jalan spiritual. Jadi dalam ajaran Sikh, menyiksa tubuh dengan menahan lapar itu dianggap nggak membawa manfaat spiritual. Disiplin yang sejati menurut mereka ya ditunjukin lewat perbuatan nyata kita sehari-hari, bukan dengan cara nggak makan. Puasa boleh, tapi cuma buat alasan kesehatan aja, bukan buat nyali pahala. Oke, sekarang kita geser dikit fokusnya. Soalnya, puasa itu ternyata bukan cuma soal hubungan kita sama Tuhan, tapi juga soal hubungan kita sama sesama manusia. Seringnya kita mikir puasa itu kan soal individu ya, sendiri-sendiri. Padahal, justru sebaliknya, puasa itu seringkali jadi semacam lem yang nyatuin dan nguatin ikatan satu komunitas. Di Indonesia aja, buktinya bejibun. Ada tradisi munggahan di Sunda, kumpul-kumpul makan bareng sebelum puasa. Ada malamang di Minangkabau, masak lemang bareng-bareng. Terus ada megengan di Jawa, saling bagi-bagi makanan. Semuanya itu ritual sosial yang intinya sama, kebersamaan dan berbagi. Budayawan Dr. Ngatawi Alzastru ngasih istilah yang keren banget buat ini. Beliau bilang puasa itu sebuah arena. Bukan arena nahan lapar ya, tapi arena buat komunikasi, interaksi, dan ya buat numbuhin rasa empati sosial. Jadi pada akhirnya puasa itu emang kayak bahasa universal. Mungkin dialeknya atau cara ngejalaninnya beda-beda di tiap budaya, tapi pesan utamanya selalu sama, pengabdian, refleksi, dan penyucian diri. Nah, pertanyaan buat kita semua, terlepas dari apapun keyakinan kita, apa sih yang bisa kita ambil dari semua ini? Mungkin ini bisa jadi pengingat tentang seberapa kuatnya sebuah niat, seberapa pentingnya disiplin, dan apa yang bisa kita capai kalau kita punya tujuan bersama. Makasih udah nyimak.